Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Payet akan membahas tentang tema 3. Tentunya tema 3 itu tentang yang namanya sistem pencernaan, tentang interaksi sosial, tentang yang namanya pola lantai, tari, dan masih banyak lagi tentang keragaman. Nah, kali ini Payet akan membahas tentang IPA, yaitu sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan yang kita bahas adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu apa, Pak? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia, hewan menyusui, yang biasa memakan atau mengunyah makanannya itu sebanyak 2 kali. Dan dikenal dengan hewan memamah biak. Yang namanya hewan ruminansia itu hewan yang mengunyah makanannya, mengunyah rumput sebanyak 2 kali. Jadi pertama masuk ke mulut, kemudian masuk ke dalam perut rumen. Nanti dari perut rumen itu nanti dia dikeluarin lagi menuju ke mulut lagi dan balik lagi ke retikulum. Nanti kita akan bahas tentang yang namanya perut-perut yang ada pada bagian-bagian hewan ruminansia. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kicang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya, lebih komplit. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa bakteri mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, mekanisme jadi gini. Yang namanya hewan ruminansia itu dikenal dengan 4 lambung. Yang warna seperti ini adalah rumen. Nih, rumen tuh perut besar nama lainnya. Rumen itu gede. Nih, sampai sini. Nih, ke sini. Karena ini beda wilayahnya. Ini adalah retikulum. Sedangkan selebihnya dari retikulum itu namanya adalah rumen. Rumen tuh dari sini menuju ke sini. Nih, ke sini. Nih, nah, ke sini. Ini adalah retikulum ya. Jadi rumen tuh disebut perut besar. Retikulum itu adalah yang di sini, sebelahnya rumen. Nah, retikulum itu perut jala nama lainnya. Yang kayak gentong yang gelimpang, yang ini adalah perut yang namanya omasum, lambung omasum. Jadi rumen, retikulum, terusnya omasum kayak gentong gelimpang. Nah, ini adalah omasum di sini. Nah, terus yang terakhir yang panjang, ini adalah abomasum yang terakhir. Jadi ada 4 ya lambungnya. Ada rumen tuh yang gede, perut besar. Ada retikulum, perut jala. Ada omasum adalah perut kitab. Sedangkan abomasum yang gede, ini adalah perut masam atau abomasum. Jadi Payet ngeliatnya rure om abo. Tuh, untuk singkatannya rure om abo. Oke, kita bahas ya. Ini adalah contoh ininya. Nah, kita bahas. Payet sudah membuat yang namanya seperti ini. Tuh, Payet udah buat. Nah, jadi gini. Yang namanya mekanisme pada kerbau. Ini kita ambil sapi ya. Sapi itu memiliki gigi, ada lidah, ada saliva. Saliva itu enzim yang ada pada air liur atau kelenjar khusus pada air liur, pada rongga mulut. Nah, gigi sapi tersusun atas dari gigi seri sama gigi geraham. Sapi itu memiliki 2 jenis gigi. Gigi seri bagian depan, ada gigi geraham. Gigi geraham itu untuk mengunyah, kalau gigi seri untuk memotong. Jadi pertama kali rumput masuk ke mulut tuh dipotong pakai gigi seri di depan. Kemudian masuk ke samping itu gigi geraham untuk dikunyah, untuk mengunyah gigi geraham. Kalau gigi taring biasanya digunakan oleh hewan-hewan yang makanan daging. Contohnya kayak macan, singa, itu gigi taring. Gigi taring adalah fungsinya untuk merobek daging. Nah, yang namanya gigi udah, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut
Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Pencernaan dibagi menjadi dua. Ada pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu dibantu oleh organ seperti gigi. Kalau pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Awas. Nah, rumput masuk ke dalam mulut. Kemudian dikunyah oleh gigi geraham. Kemudian masuk ke yang namanya yang warna merah. Ini adalah perut rumen. Awas. Rumen adalah yang warna merah. Yang warna seperti ini. Warna apa yo? Ya oke, pintar. Nah ini adalah retikulum. Tuh. Retikulum. Kalau yang merah ini adalah rumen. Sedangkan yang sebelahnya itu adalah retikulum atau perut jala. Kalau yang merah ini perut rumen, lambung rumen. Nah ini adalah perut besar. Awas, nama lainnya. Kalau retikulum perut jala. Makanan masuk pertama kali ke rumen. Nah, Pak, di rumen nanti seperti apa? Apa yang terjadi di rumen? Dan ngapain aja? Nah, yang namanya pada saat di rumen, nah kita bahas ya, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi di rumen ini, di perut besar ini terdapat yang namanya bakteri atau mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut. Jadi nanti tuh pada saat di sini makanan tuh masuk, nanti ini makanan diolah, dicerna-cerna, dikecil-kecil di perut rumen ini, di perut besar. Kemudian nanti makanannya tuh diremas-remas oleh dinding-dinding rumen. Nah, nanti setelah sudah dikunyah menjadi bubur agak kecil-kecil, nanti dilempar lagi ke mulut lagi, balik lagi ke sini. Dikunyah lagi. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan kemudian masuk lagi ke perut jala atau ke retikulum. Jadi nggak balik lagi ke sini. Jadi nanti makanan masuk ke sini, dikunyah, diremas-remas, berkecil, kemudian dia balik lagi ke mulut. Nah, ini mengunyah untuk yang kedua kali, kemudian balik lagi menuju ke retikulum. Ya. Di retikulum, yang namanya retikulum itu, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Jadi di yang namanya retikulum itu terdapat protozoa. Ya, ini terdapat protozoa di sini dan bakteri anaerob. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi, penyerapan, dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke perut omasum. Nah, nanti kita bahas lagi. Nah, dari sini ini adalah nanti makanan-makanan yang masih mengandung benda asing dikeluarin. Nah, ke sini. Nanti dikeluarin, oke. Dikeluarin ke mulut terus dibuang yang benda asing. Kemudian dari retikulum nanti makanan itu akan dilanjutkan menuju ke yang namanya, nah ini gentong gelimpang. Tuh, dari retikulum kemudian menuju ke omasum. Ini namanya omasum. Ini yang ini ya, omasum. Nih, Pak tunjukin ya. Ini adalah omasum. Nah, karena Pak nggak bisa nulisnya di sininya karena ada krayon, maka Pak tulis ini. Ini namanya omasum. Nah, di omasum atau nama lainnya adalah perut kitab. Di omasum ini, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke yang namanya abomasum. Jadi nanti makanan dari retikulum masuk ke sini nih, ke gentong gelimpang. Nanti dicerna oleh yang namanya enzim. Kemudian dari sini ketika sudah selesai nanti dilanjutkan ke yang namanya
nih ke yang namanya setelah omasum adalah abomasum. Nah, abomasum itu yang ini Pet, sengaja. Ini maaf ya, kepotong tadi nempel. Nah, ini adalah yang namanya ini ke sini. Oke. Ini maaf kepotong. Nah, ini bagian bawahnya. Tuh. Itu bagian ekornya. Ini maaf potong. Nah, ini anusnya. Jadi nanti dari yang namanya omasum, yang hitam-hitam ini adalah abomasum. Nah, yang hitam-hitam nih. Tuh Pet, kasih lem dulu ya. Karena tadi kepotong, tadinya benar. Ini adalah oke. Oke. Ini panjangnya ususnya itu adalah sepanjang 40 meter. Nah, nanti dari omasum, ini omasum, nanti makanan itu masuk ke sini, namanya abomasum yang hitam-hitam nih. Nah, nanti ke sini terus panjang tuh. Nah, di omasum itu kan tadi makanan dicerna ya, menjadi lebih kecil lagi. Kemudian masuk ke abomasum atau perut masam. Yang hitam ini perut masam. Kalau ini perut kitab, ini perut jala, ini perut besar yang merah. Ini adalah rumen, ini retikulum perut jala, ini adalah perut kitab, ini adalah omasum. Abomasum adalah perut masam, ya. Perut masam, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung nih. Jadi perut masam atau abomasum inilah sebenarnya yang dinamakan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Jadi di abomasum itu ada yang namanya enzim pepsin di sini. Jadi awas diingat-ingat kalau enzim pepsin adanya di abomasum yang hitam nih. Nih yang hitam ini abomasum. Ini adalah di sini terjadi proses yang namanya pencernaan yang dibantu oleh enzim pepsin, kemudian makanan yang tidak diproses atau yang tidak digunakan kemudian dikeluarkan dalam bentuk yang namanya kotoran, dan akhirnya itu. Jadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu ada yang namanya perut besar atau rumen yang merah, retikulum, kemudian jadi intinya rumen, dari rumen nanti balik lagi ke mulut, nanti dari mulut ke retikulum atau perut jala, dari retikulum nanti masuk ke perut omasum. Nah, dari omasum, ini omasum yang ini nih, nanti dari omasum itu masuk ke yang namanya abomasum. Ini adalah perut besar yang merah, ini adalah perut jala, ini ada perut kitab, ini adalah perut masam. Di sini ada yang namanya bakteri protozoa. Ini ada pepsin ciri-cirinya. Ini adalah perut besar, oke? Itu adalah sistem pencernaan pada hewan ruminansia.